Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat para siswa dan para santri. Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam kondisi apapun. Selamat berjumpa lagi dengan pendidikan kewarganegaraan atau yang lazim kita kenal dengan istilah PKN bersama Bapak Miftah pada kali ini. Para siswa dan para santri yang berbahagia. Untuk kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar atau yang masyhur dikenal dengan istilah konstitusi. Di sini tidak pakai Undang-Undang Dasar 45 karena Undang-Undang Dasar ini belum disahkan dan belum ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar yang resmi. Oleh karena itu di sini hanya menggunakan istilah Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Namun alangkah baiknya kita menengok ke belakang. Barangkali ada yang ketinggalan atau lupa dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pada waktu yang lalu. Yakni kita kembali mengingat tentang pengertian dan kedudukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar atau konstitusi adalah peraturan perundangan tertinggi dalam suatu negara. Atau bisa juga diartikan konstitusi adalah aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Atau dalam arti luas, konstitusi adalah keseluruhan aturan dan ketentuan mengenai sistem kenegaraan. Ini maksudnya bahwa semua peraturan perundangan yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Atau dengan kata lain, konstitusi ini adalah sumber hukum dari pembuatan undang-undang peraturan yang ada di bawahnya. Sedangkan kedudukan Undang-Undang Dasar itu yang pertama adalah sebagai hukum dasar. Dan yang kedua adalah sebagai hukum yang tertinggi. Ini artinya bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar ini atau konstitusi ini adalah merupakan aturan hukum yang tertinggi dan sebagai dasar pembuatan peraturan perundangan yang ada. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa konstitusi ini adalah merupakan hukum dasar yang tertulis. Berarti kalau ada hukum dasar yang tertulis, itu maka ada hukum dasar yang tidak tertulis. Dalam hal ini yang sering disebut dengan konvensi atau hukum adat. Tidak semua negara mempunyai undang-undang dasar atau konstitusi. Ada negara yang tidak memiliki konstitusi, yakni negara kerajaan Inggris. Meskipun negaranya maju,
di Eropa, tetapi negeri ini tidak memiliki konstitusi, tapi masih menggunakan adat istiadat atau tata perjanjian yang ada di lingkungan kerajaan. Anak sekalian, sebelum kita membahas mengenai perumusan dan penetapan, alangkah baiknya kita tahu siapa sebenarnya yang merumuskan Undang-Undang Dasar dan siapa sebenarnya orang-orang yang terlibat di dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Maka yang pertama, anak-anak ketahui bahwa BPUPKI ini, atau yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai, atau BPUPKI ini adalah merupakan lembaga atau badan yang memproduk rancangan undang-undang dasar. Dan orang-orang yang terlibat di dalam badan ini antara lain itu ada Soekarno, ya, ini penulisannya masih pakai ejaan lama ya, Soekarno tapi membacanya Soekarno. Kemudian ada Rajiman, yaitu nama panjangnya Rajiman Widyodiningrat. Kemudian satu lagi Muhammad Hatta ya. Kemudian Supomo, Muhammad Yamin dan sebagainya. Itu ada 62 orang perwakilan dari Indonesia, orang-orang yang hebat yang terlibat di dalam BPUPKI. Kenapa kita katakan hebat? 37 pasal, 16 bab menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Kemudian Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan BPUPKI ini didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945, beranggotakan 62 orang dari Indonesia dan 7 orang dari perwakilan Jepang yang diketuai oleh dokter, itu bukan dokter ya, tapi dokter, itu jangan lama, Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sekalian, kenapa ini Jepang yang mendirikan? Sebenarnya BPUPKI lahir ini adalah salah satu wujud dari janji Jepang. Karena Jepang dulu pernah menjanjikan kepada bangsa Indonesia di tahun 1944 bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia. Namun anak-anak sekalian, janji tinggal janji, tidak ditepati. Padahal saat itu Jepang terdesak oleh tentara sekutu, bahkan hampir terkalahkan. Oleh karena itu bangsa Jepang merayu kepada bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia dapat atau mau bersedia membantu kepada pemerintahan Jepang. Salah satu wujud rayuannya adalah dulu bahasa Indonesia boleh dipakai oleh bangsa Indonesia. Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Dan yang sangat menonjol sekali yaitu dengan pendirian daripada BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang beranggotakan 62 dengan 7, yaitu 69 anggota. Kemudian sidang-sidangnya. Ternyata BPUPKI itu telah mengadakan sidang 2 kali. Yang pertama adalah sidang tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini adalah membahas tentang rancangan dasar negara. Sidang yang kedua itu tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 45,
membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 45. Sebenarnya sidang pertama dengan sidang kedua orangnya itu saja. Bahkan pembahasannya membahas dasar negara yaitu Pancasila, di mana sila-sila yang kelima itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di dalam alinea 4. Oleh karena itu, rumusan Pancasila yang benar dan sah itu tercantum di dalam pembukaan atau preambul atau mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat. Kemudian mengenai sidang BPUPKI yang kedua. Jadi konstitusi atau undang-undang dasar yang ada itu bukan sesuatu yang turun dari langit, yang ujuk-ujuk ada. Apa itu ujuk-ujuk ya? Sekonyong-konyong ada. Namun melalui proses yang panjang, bahkan perjuangan yang panjang oleh para pendiri negara Indonesia. Kenapa tidak MPR yang membuat? Karena dulu belum ada MPR. MPR belum pernah membuat undang-undang dasar. Menetapkan pun belum. Karena dulu yang menetapkan itu adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dulu ada yang namanya Dewan Konstituante, Dewan Pembentuk Undang-Undang, tapi tidak becus membuat undang-undang dasar. Maka berdasarkan Piagam Jakarta, kemudian Dewan Konstituante yang tidak becus bikin undang-undang tadi dibubarkan. Anak-anak sekalian, coba kita lihat ya proses daripada pembahasannya. Soekarno selaku ketua Panitia 9. Ini disebut Panitia 9 karena anggotanya itu ada 9 orang. Ini melaporkan isi Piagam Jakarta sebagai usul pembukaan Undang-Undang Dasar kepada BPUPKI. Apa itu Piagam Jakarta? Piagam Jakarta itu adalah sebuah piagam yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni tahun 1945 di Jakarta. Di dalam piagam ini yang kemudian mendapatkan berbagai macam perdebatan. Karena isi Pancasila di dalam Piagam Jakarta itu sila pertama itu banyak diprotes. Karena mengenyampingkan adanya agama-agama yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kemudian mendapat perdebatan yang sengit dari para peserta sidang. Namun kemudian mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang bineka, maka untuk menghormati berbagai agama yang ada di Indonesia, kata-kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihilangkan menjadi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa sampai sekarang. Yang berikutnya, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat kemudian membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Dan panitia ini diketuai oleh Soekarno yang kemudian menjadi presiden. Panitia ini mengadakan rapat pada tanggal 11 Juli 1945 untuk membicarakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar dan akhirnya diterima dengan adanya sedikit perubahan. Kemudian pada tanggal 15 Juli dibicarakan rancangan Undang-Undang Dasar setelah Soekarno dan Supomo memberikan penjelasan umum dan pasal demi pasal para anggota pun memberikan tanggapan dan paling banyak adalah masalah yang berhubungan dengan agama yaitu yang ada di dalam Piagam Jakarta. Anak sekalian, akhirnya pada tanggal 16 Juni 45
rancangan undang-undang dasar diterima dengan bulat, disepakati oleh peserta sidang, maka selesailah tugas BPUPKI, kemudian dibubarkan setelah melaporkan hasilnya. Anak-anak sekalian, kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang telah disusun oleh BPUPKI ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 45 oleh PPKI dalam sidangnya. Karena sidang PPKI itu mengeluarkan beberapa ketetapan. 1. Mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila. Saya ulangi lagi. Jadi rumusan-rumusan Pancasila yang benar dan sah menurut hukum adalah yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baik penyebutannya, tata urutannya. Kemudian yang kedua, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar. Kenapa ini terpisah, tidak jadi satu? Memang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bagian dari Undang-Undang Dasar 45. Tetapi karena pembukaan juga memuat dasar negara, maka pengesahannya ini adalah dipisahkan. Yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden. Dulu karena pertama kali tidak ada atau belum ada pemilihan umum, belum ada MPR. Karena di dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 45 yang ada, yang memilih presiden dan wakil presiden adalah MPR. Namun waktu itu belum ada MPR. Jadi presiden dan wakil presiden ditetapkan oleh PPKI. Yang keempat, penetapan Komite Nasional sebagai pembantu presiden. Nah, kalau sekarang pembantu presiden itu ada menteri-menteri ya. Tapi di sini penetapan Komite Nasional itu bukan berstatus berkedudukan sebagai menteri, tapi mungkin sekedar sebagai penasihat presiden. Anak-anak sekalian, jadi kesimpulannya, konstitusi kita itu yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar 45 bukanlah turun dari langit yang sekonyong-konyong ada. Namun ada yang membuat dan ada yang membentuk dengan proses yang panjang serta perdebatan yang sengit. BPUPKI dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itulah yang memproses dan yang membuat konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Kemudian PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 dalam sidangnya yang pertama mengesahkan dan menetapkannya. Demikian anak-anak sekalian, sekilas proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan dipersilahkan anak-anak membaca buku paket PKN 2 atau sumber-sumber lain yang relevan. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.